protes kuwi. Bingung malaikat Ridwan ini kan. Aduh, udah remar ya. Akhirnya malaikat Ridwan ini kan musyawarah sama malaikat Jibril. Bro. Apa bro. Kira-kira bro kalau bahasa kita, Pak. Tapi enten sombong bro. Engkau bingung, kenapa bingung? Beda pate, maksa masuk ke surga. Dia membaca cerita dari ya. Nenang ben, kok matur ke Allah. Matur. Malaikat Jibril, Gusti, kancakan itu bingung, siapa? Ridwan. Apa mak bingung? Beda pate, maksa masuk ke surga. Dia benar Allah tak usah bingung. Daftar penduduk surga itu teku. Mon beda tulisan kitmir, jadi pate nasabul kahfi sur masuk lah tak apa-apa. Buka Pak daftar penduduk surga. Mulai lembar pertama, kedua, beda nang lembar terakhir, bawa TV. Kitmir. Oh, hari ya pate nasabul kahfi. Masuk surga ya Pak. Coba. Pate loh Pak, Jumatan tak ke masjid. Ini kira bentar. Ramadan tak basah. Cinta ke walina Allah bisa masuk surga. Napa boleh tunggu panjenengan cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kula bertabrik mengaji ning Lumajang bade jamaah senika. Kiai, kalau begitu yang penting saya cinta kepada walinya Allah. Ben tahun ke wali songo tiket kula tak apa dengan. Kula yakin masuk surga. Kula ngocak, ben mon aroma sepate ya tahu sahabat. Kitab itu menjelaskan kepada kita bahwa mahabbah, cinta kepada wali, cinta kepada nabi, apalagi cinta kepada manusia yang paling disenangi oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, pasti masuk surga Allah. Makanya gula-gula pertama matur, bapak-bapak, ibu-ibu, calon penduduk surga. Gula matur gula, dan gula yakin bu. Mon orang kampung Melayu tak yakin ya iya. Mon gula yakin panjenengan nikah akan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah punya syafaat. Coba mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, takdir Allah bisa masuk ke Masjid Nabawi dengan Madinah. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah masuk ke Masjid Nabawi, semua orang bagi jamaah haji, jamaah umroh, mon antara ke Astana Rasulullah, ingin sholat di Raudhah, ingin sholat di dekat mimbar Rasulullah, itu harus lewat Babus Salam. Nika mon orang laki. Teku pas masuk ke Babus Salam, nengi kiri sekiri nasa nika. Beri labang seketeng nggak nih Pak? Labang seketeng teloan. Jika fotonya beri dengan HP gula nih kan. Mau tak percaya tuh deh. Ya share ada kan HP gula. Ya ongkuan nih kan. Nah, nang labang seketeng ini kan yang Masjid Nabawi. Tulisan hadisnya senika. Syafaati yaumal qiyamati hakun faman lam yu'min biha laisa min ahliha. Syafaatku, pembelaanku besok di hari kiamat itu pasti terjadi. Barang siapa yang tidak percaya kepada syafaatku tidak akan kebela di hadapan Allah Subhanahu. Alhamdulillah dengan bimbingan para wali, para ulama di Indonesia dan gula sareng panjenengan percaya kalau Nabi itu punya syafaat di hari kiamat di hadapan Allah. Syafaat itu. Nomor 2. Nang labang seketeng, dan itu tidak akan pernah dihapus oleh raja siapapun yang mengganti. Tak kira bengal Pak. Karena itu di bangunan utama Masjid Nabawi. Nang labang seketeng sedua tulisannya sedikit. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat, tang pembelaan saya prioritaskan, saya utamakan bagi umatku yang menghadap Allah membawa dosa yang besar-besar. Gila matur kawan jenengan. Orang bini tak oleh nyari beli cek basah. Dosa silake. Sare, 2 re,
2 bulan, 2 tahun, 10 tahun, sampai mati. Kira aja tuh Ustaz. Silakan. Mau saya pilih antan. Karena saya wajib nyari nafkah dengan orang lain. Nah, ontong beri kanjeng Nabi sampean. Ya beri syafaat di kanjeng Nabi. Alasan orang bini cereng gulahan ya, bantu orang laki. Soalnya tak pati bejen nyari bejen. Kira-kira sedih kayak kira-kira begini. Yang kia bantu namun. Ben kiai kayak sepo Banyuwangi tak kikir terbak, mulai jibil pun. Kayak sepo hebat Banyuwangi ini kan nomor setong. Kayak Soleh Lateng, kayak Abbas Tugung, kayak Abdul Wafakeh Cemoro, kayak Ahyat Serono, kayak Askandar Berasan, kayak Dimyati Glemor, Bayai Ibrahim Jalen, terus kayak Junaidi Genteng, kayak Munawir, kayak Rofi'i nang Singojuru, nikah ulama-ulama hebat. Pun tentang pada hikir kau orang laki senyoro sebini, belanja ada geng nih pasar pun tak kikirin. Kenapa? Karena beda syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mun subung syafaat pentong begitu lebih sampai ongguan malaikat. Hari ya sore nyari belanja sebini sore tegeng ke pasar. Ontong beda kanjeng Nabi. Jadi syafaat itu pasti Pak. Karena ditulis nenge labeng seketeng di Masjid Nabawi. Nika mun alenga ka kiri, mun ke kanan nenge tembok nih Pak. Beda ada 2 ayat itu. Yang pertama di surah At-Taubah, yang kedua di surah Al-Baqarah. Neng surah Taubah yang pertama nih kan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bisa dilihat di tembok sebelah kanan Masjid Nabawi, masuk ke Babus Salam. Jadi Rasulullah berpesan sini Pak, beun mun terus seneng ngaudi nang dunya sampai ke akhirat, cek lupa masjid itu harus diperhatikan. Makanya malam makin dan bulan panjenengan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj niat memakmurkan acabis kedema Allah. Al-masajid buyutullah wa haqqun 'ala Allah ayyukrima man zarahu fiha. Masjid-masjid yang ada di dunia ini semua adalah rumah Allah. Artinya Allah itu memberi rahmat kepada manusia ditaruh di masjid. Barang siapa yang bertamu kepada Allah di dalam masjid, maka wajib bagi Allah memuliakannya. Jadi malam makin ngereng dan gula panjenengan aniat memuliakan acabis kaderma Allah. Selain oleh hikmah peringatan Isra Mi'raj juga akan dimuliakan oleh Allah ning yadina Allah ning hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa selama menit nih Pak. Nah, para jam sejam ini kita ambil lagi toren ya Bu, pesabar. Kita kira benar ya. Kita bunten. Ini kan mau terang bi Allah. Dikit tinggi pawajan, duh cari ngojan. Lepas terang, ayo ngaji. Setengah jam lagi ini. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa numpak nambah. Dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, terus ketujuh, ke Sidratil Muntaha, ke surga masuk, ke Arsy, ke Rof-Rof. Apa kisah Allah? Numpak napa? Numpak mirqat. Buruk kayak pangker. Nang kita dardir guys. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Tapi dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketujuh, ke Sidratil Muntaha, ke surga, ke Arsy, ke Rof-Rof, itu naik mirqat. Alatur roqi, alat penembus ruang angkasa. Artinya itu begini. Umat Muhammad
harus belajar ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa menembus ruang angkasa. Coba orang luar, Bu, orang luar aku stasiun luar angkasa, orang Islam bisa gawe kandeng sapi. Kita betul. Karena perhatiannya kepada sains dan teknologi sangat kurang. Atau harus barengan masalah tahlil, masalah nota bambu. Orang luar sudah membuat stasiun di luar angkasa. Jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya ini ke parasemon. Napa parasemon ini ke bahasa Indonesianya ini? Napa? Ya kiasan ya. Ayo umat Nabi Muhammad tembus ruang angkasa itu. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard famfudu la tanfuduna illa bisultan. Hei manusia jin, ayo tembus 7 petara langit dan bumi itu. Tapi kamu tidak akan bisa menembus kecuali menguasai ilmunya dulu. Ini apa? Kula sering motor. Ini apa? Listrik nih kan. Orang yang pertama kali menemukan listrik nih kan, nyaman siapa? Siapa? Dengan YouTube siapa? Coba. Orang berkebangsaan Inggris. Ini apa? Kula bayang kisah nih apa? Duk rumah gencerna orang senemo listrik nih apa? Coba. Masjid Ka'bah di atas bumi ini yang tidak menggunakan listrik, Pak. Dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi, 24 jam tidak pernah padam. Masjid nengedunya nih Kak, senapa juta, Pak. Musola, madrasah, combo nembian. Ini yang pertama kali menemukan orang luar Islam. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu benar-benar dipelajari. Ini kan non muslim, Pak. Senamo nih kan. Impian mun tak gelem kan non muslim, ning bungkon aja ngaku listrik, Pak. Ngaku ocor. Nih kan, Pak. Halo. Siapa pertama kali yang menemukan? Siapa? Alexander Graham Bell. Yang pertama. Non muslim, Pak. Saya nemu nih kan? Halo nih kan? Mun tak gelem kanon muslim, mun apidato cek ngakui corong. Mun adzan cek ngakui mic. Acereng nih. Alexander Graham Bell. Alexander ini kan bahasa Arab Iskandar. Alexander the Great, Iskandar Dzulkarnain. Makanya mun nyama Iskandar ini kan biasanya pentara pidato. Karena yang menemukan pertama Alexander Graham Bell. Pak, sepeda motor. Insya Allah kan jenengan bisa juga kan? Mun ke pasar numpak sepeda motor, saya nemu Pak. Pertama, Daimler, orang Jerman, non Muslim. Mian muntar film ke non Muslim, muntar ke pasar, cek ngangkui sepeda dereng. Numpak becak. Ini gak Pak? Makanya toleransi, saling menghargai itu penting. Karena umat Islam di dunia ini tidak akan sempurna melaksanakan aktivitas dalam hidup, termasuk antara ibadah Mekah Madinah kalau tidak menggunakan jasa orang luar Islam. Oning sampean pesawat terbang. Saya rasa nemu pertama. Saya Habibi Bani. Saya pertama kali nemu pesawat nikah orang Amerika, USR. Wright brother, kakak beradik. Saya namanya. Coba nang YouTube pesawat ini.
Orang ke Mekah, Madinah numpak pesawat. Saya pertama kali menemukan non-muslim. Mun tak gelem ke non-muslim, montar Mekah, Madinah, jek numpak pesawat, numpak becak. Makanya toleransi itu jangan ngabas agama tapi manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling bagusnya manusia yaitu manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Perkara agama lakum dinukum waliyadin. Sedikit. Apalagi Banyuwangi nih, Pak. Banyuwangi itu berkat kepemimpinan Pak Anas sampai Bu Ibu ini dinyatakan kabupaten yang paling harmoni, paling rukun se-Indonesia ya Banyuwangi ini, Pak. Itu harus dipertahankan. Macam-macam yang gereja yo ber. Montak eklen tongbi polisinya. Engkina betul. Harus rukun. Nang surat Al-An'am. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Kalau mereka dicaci maki, mereka akan mencaci maki Allah. Boleh gula tanya. Mun masjid nih Pak Ki, masjid nih kan. Bi orang luar Islam, yo ber, biar ngamuk namanya. Allahu Akbar. Entah seni ke Pak Ki. Nah, gereja juga begitu, Pak. Mun yo berbimbian erosak, pura, kelenteng, vihara dibakar, dirusak oleh kita, mereka akan ngamuk ya, Pak. Soalnya manusia ini ke perasaan apa ada. Agamanya tidak sama, tapi perasaannya sama. Minum es nih Kak, celep, kok besar apa buntan? Kok besar? Orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu mau nginom es kok besar ya? Pada perasaan kalau kita dicaci maki, kita marah, mereka sama, Pak. Makanya toleransi itu harus benar-benar dijaga dan dilestarikan. Oning bian, Pak. Ulama Banyuwangi ini kan Syekh Alim bagi ke Harun tukang kayu alim Pak. Ke Abbas Tugum, ke Soleh Lateng, oning biar ngiding berita. Beliau-beliau itu mengajak orang Islam di Banyuwangi membakar gereja oning. Sopung karena tidak boleh merusak tempat ibadah orang lain. Tidak boleh. Jadi Kanjeng Nabi ini kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa numpak buruk, dari Masjidil Aqsa ongke ke atas numpak apa? Mirqat, alat penembus ruang angkasa. Nah, ini Pak sepenting. Kanjeng Nabi ini kesadar. Kanjeng Nabi ini kepangkat apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, Ajallul Asfiya wa Akramul Habaib. Malaikat Jibril itu derajatnya di bawah Nabi. Kanjeng Nabi itu sadar bahwa mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa derajatnya jauh di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah sadar itikanin sareng Allah, tidak ada nabi dan rasul yang lain selain Nabi Muhammad. Sobung Pak, Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah tak bisa. Nabi Musa nih Pak, hanya Nabi Muhammad yang diberi kesempatan untuk melihat zatnya Allah lewat peringatan Isra dan Mi'raj. Tapi Kanjeng Nabi ini kesadar, pamitan kepada yang lebih senior. Naik ke langit pertama, pamitan ke Nabi Adam. Nabi Adam boleh tikan Nabi Allah boleh nyon doa, fada'alahu bihur. Oh iya, engkau seneng. Nih ada generasi penerus yang derajatnya melampaui Nabi Adam, itu Aki, fada'alahu khair. Coba nanti kitab Dardir ya sahabat. Pamitan Kanjeng Nabi ini kan.
Jadi pemuda yang baik itu yang menghargai kepada orang yang lebih tua. Ongke ke langit nomor 2, pamitan ke Nabi Isa bin Nabi Yahya. Langit nomor 2 nih Pak, pamitan kanjeng Nabi nih Kak. Beni pasti lono nih kan enten Pak, pamitan gak ada. Ongke ke langit nomor 3, pamitan ke Nabi Yusuf. Ongke ke langit nomor 4, pamitan ke Nabi Idris. Ongke ke langit nomor 5, pamitan ke Nabi Harun. Nomor 6 ke Nabi Musa. Nomor petok ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang tua itu dihargai oleh Nabi. Makanya dengan Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir haqqa kabirana. Tidak termasuk umatku orang tua yang tidak kasih sayang kepada yang muda, orang muda yang tidak hormat kepada orang tua. Jadi Nabi dan Rasul yang lebih senior, lebih sepuh ini kan senang Mbak. Ada generasi penerus yang derajatnya melampaui beliau-beliau itu. Nikah Pak pelajaran, edukasi bagi kita. Jadi orang tua itu harus memberi kesempatan yang lebih muda. Contoh makin pagi, ini masjid kan aja. Imam sholat, yang muda diberi kesempatan. Karena yang tua akan mati, gitu bener. Cek kedibiin, siapa? Apa rabun nak beri? Desak. Keng sing ngode, kutuan di atoran Mbak. Dia apa imam minta pati bener bacaan Fatihah. Yang kok alumni Sukorejo, alumni Sugiri, alumni Lirboyo, pas sewatu tak patereken. Kita bener ya Pak. Yang tua memberi kesempatan, yang muda harus tetap hormat kepada yang lebih tua. Bagi aja job description, ada pembagian tugas. Yang muda jadi imam, yang tua juga jadi imam. Cek ketibiin setua, cek ketibiin sing ngode. Tang mentang pentor malah kita poning, pas orang tua tak patereken. Ya, kok pentor malah kita poning. Kun bisa malah kita poning, sombong luar biasa Pak. Belum kita biru dia. Harus saling menghargai. Sedikit Pak. Rasulullah seperti itu Pak. Pamitin di Rasulullah, senang para nabi sama Rasul. Huru acabis ke Allah Subhanahu wa taala. Di Allah, coba masuk ke surga kan. Nabi ini kenapa kok masuk ke surga? Sampai anonim, surga nggak ngaku. Tahu nih? Mak tak soning sekali boleh gelaknya. Neng kitab At-Taj Al-Jami' lil Usul. Sahabat ini katanya sendiri, Rasulullah, rumah di surga itu seperti apa Rasulullah? Coba. Jawab kanjeng Nabi, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Rumah di surga itu batu batanya betanabu. Itu dicipta oleh Allah dari emas dan perak. Betana bungkus warga nih kan dari emas bareng perak. Bedoreng Banyuwangi, aku bungkus betana dari emas bareng perak. Mak teti aku bungkus dari emas bareng perak. Cari sebidi tak kalungin emas. Yang kena betul. Setuju? Jangan bapak-bapak aja tak pati nyaman dia. Jojeng bonela. Engki Pak, jadi kan. Engki, rumah di surga itu batu batanya dari emas dan perak. Wa milatuhal misku, milat nih kan lolo narwa cipta sarang Allah dari minyak misik. Makanya rumah di surga itu harum semerbak. Rumah itu disediakan untuk umat Nabi Muhammad yang senang membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Napa boleh pas mukul hadro Pak? Nih ada TV ini. Ibu-ibu, betul. Saya mendorong kepada ibu-ibu hadro. Ini Pak. Gentenan di orang laki. Karena hadro pertama itu yang memukul siapa? Pemudi-pemudi dari sahabat Ansor.
Iya Pak. Jadi rumah surga itu luar biasa, harum semerbak. Kenapa? Karena lolona dari minyak misik. Tambah bau Nabi dari luar biasa. Dan kanjeng Nabi, lau anna mra'atan min nisa'i ahli jannah asyraqat ilal ardi lamala'atil ardu min rihil miski. Cek saking orang bini swarga setong toron kadena ke kampung Melayu dia, ke Banyuwangi, ke Indonesia, ke dunia dia. Setong gue. Lamala'atil ardu min rihil miski. Maka dunia ini akan harum semerbak. Coba bidadari setong. Padahal bidadari ning swarga ini tak bisa bitong dari benyan. Mak bisa bitong, Pak. Dan gue panjenengan Bapak-bapak kalau ditakdir oleh Allah besok masuk surga, amin. Paling sekoni ini kayak beri bidadari 72. Iki bapak-bapak ini besok istrinya itu bidadari paling sedikit 72. Ada yang 100. Bini apa? Bodoh 500. Bidadari ya. Mungkin bapak-bapak tanya, mon bini 500, kok kuat tatangana? Kuat Pak. Orang yang dunia bini na 1000 ni kabada Pak. Ser Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000. Mun Nabi Dawud tepan ni ke 100. Kenapa? Tangan Nabi Sulaiman ni kemak kuat. Rajin na 1000. Ternyata rahasianya itu ada di cincinnya Pak. Khotamu Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman. Mangkane sare selok ini makan Pak. Akek Sulaiman. Ya. Mengakui akek gini ke Pak, ngadepin orang bini sehari semalam 10. Kebaik kok rohan enteng. Tapi menikah Pak. Mungkin ibu-ibu tanya, segera tanya sedikit Bu. Ya,